Shalom Bapak Ibu, saya percaya hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ester pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Panaslah hati Haman. Panas hati Haman ini, saudara, Bapak Ibu semua, ini membawa ide yang sangat gila sekali menurut saya, pandangan saya. Kenapa? Karena bukan hanya mau memusnahkan si Mordekai, tetapi Haman itu idenya memunahkan seluruh orang Yahudi. Gak cukup cuma memusnahkan Mordekai, tapi seluruh orang Yahudi harus dimusnahkan. Wow, menurut saya itu idenya terlalu kelewatan, Bapak Ibu ya. Tapi Mazmur juga berkata demikian, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat ke-8. Jadi Bapak Ibu, renungkan kita nih sebenarnya tentang panas hati. Buah dari panas hati adalah kejahatan. Nah, dalam kasus Haman kita melihat kejahatan yang ingin dibuat oleh Haman, yaitu apa? Memunahkan orang Yahudi. Panas hati sangat berbahaya dan dapat menghasilkan buah yang kita sebut dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yaitu kedagingan. Yang dapat kita renungkan hari ini adalah berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Gimana caranya? Tentunya kita harus dengan rendah hati menyadari terlebih dahulu bahwa saya masih memiliki permasalahan emosional dalam hal panas hati, cepat emosi, gampang marah, cepat marah. Kita akui dulu nih, jujur dulu di hadapan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, saya ini masih punya masalah dengan emosi saya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, kita juga dapat melihat kembali bahwa identitas Bapak Ibu, identitas yang baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam roh yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang adalah anak Allah yang tidak emosional, tidak cepat marah. Identitas kita yang baru adalah anak Allah, pribadi yang penuh kasih. Itu di dalam roh. Identitas kita adalah pribadi yang penuh kasih. Mungkin pada kenyataannya belum terjadi demikian. Baru apa yang terjadi di dalam roh kita karena Yesus sudah kerjakan dan memberikan itu dalam kehidupan kita di dalam roh. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita memanifestasikannya supaya pada kehidupan ini kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Tentunya adalah pada saat jiwa kita yang emosional ini bertemu dengan firman Allah, baik dalam situasi konflik atau sebelumnya. Pada saat kita merenungkan firman Allah, ada pewahyuan tentang pribadi yang baru, yang penuh kasih, penuh kelemah lembutan, penuh kemurahan hati, penuh kebaikan, mengasihi. Pada saat jiwa kita bertemu dengan firman-Nya, saudara, Bapak Ibu semua, maka apa yang terjadi? Itulah yang mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Jadi Bapak Ibu, saya percaya di sini juga ada peranan kuasa Roh Kudus. Saat kita menyadari bahwa kita ini pribadi yang emosional dan kita ketemu dengan firman, bahwa firman Tuhan berkata kita adalah pribadi yang lemah lembut, murah hati, mengasihi, dan peranan Roh Kudus berperan di situ. Saya percaya Bapak Ibu, pada saat konflik terjadi, pada saat ada situasional kondisi kita, maka apa yang terjadi? Kita dapat memanifestasikan pribadi yang baru, yaitu pribadi yang penuh kasih. Hiduplah dengan pribadi yang baru di dalam Tuhan, karena itulah kita. Panas hati tidak membawa kedamaian, malah hanya membawa kejahatan. Tuhan memberkati kita semua.